Para Tribuners dan pemirsa Sekolah Birokrasi, berjumpa lagi bersama saya Amdlahan sebagai host Sekolah Birokrasi Channel. Kali ini saya didampingi oleh para tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan, saya sebutnya seperti itu. Bersama saya Bu Andi Mirna, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Pak Amar Jalil, Ketua Program, Direktur Program Kompak yang CSO yang mengurusi pelayanan publik. Kemudian Ibu Fadia Mahmud ini adalah advisor independen dan beliau dulunya adalah manajer Transformer GIZ yang mengurusi inovasi pelayanan publik di Sulawesi Selatan. Kemudian juga didampingi kami di sini ada Pak Yusran. Pak Yusran beliau adalah direktur Yayasan Bakti dalam hal ini. Kami akan mendiskusikan tentang proyek perubahan yang digagas oleh Ibu Andi Mirna terkait tentang knowledge management, repository, dan replikasi inovasi pelayanan publik di Sulawesi Selatan yang disingkat dengan atau yang diakronimnya Kak Mirnapi, itu bagian dari nama beliau. Selamat malam Ibu Andi Mirna, Bu Fadia, Pak Ahmar. Kali ini kita membahas tentang bahwa Ibu Andi Mirna lagi melakukan proyek perubahan ini yang berjudul Knowledge Management, Repository, Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan. Kalau ini disingkat juga hampir sama dengan namanya beliau, Kak Mirnapi. Wah, ini sangat menarik, Ibu Andi Mirna. Bisa diceritakan apa itu Kak Mirnapi? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak Pak Amril, Recording in progress. Pak Dia, Pak Ahmad dan Pak Yusran. Jadi saya sebagai reformer daripada pelaksanaan pelaksanaan proyek perubahan, proyek perubahan yang sedang saya lakukan, yaitu Knowledge Management Repository Inovasi Pelayanan Publik yang disingkat Kak Mirnapi. Jadi saya angkat judul dari proper saya ini karena sejalan dengan visi misi Gubernur Provinsi Selatan, yaitu inovatif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya di Biro Organisasi, yaitu sebagai pembina pelayanan publik baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan di dalam pelaksanaan replikasi inovasi pelayanan publik ini, kami di Provinsi Sulawesi Selatan sudah punya namanya Hub JIP Sulsel, dan itu inovasi yang ada di Provinsi Selatan sudah ada di Hub JIP ini. Itulah yang akan kita kembangkan untuk bisa direplikasi menjadi praktek yang baik untuk para replikator yang akan mereplikasi inovasi ini. Jadi di Hub JIP itu kita ada beberapa inovasi baik yang sudah masuk top 30 provinsi, kemudian top 99 nasional, top 45 nasional, dan sudah ada juga yang masuk sampai ke finalis yang diselenggarakan oleh PBB atau UNPSA. Jadi inilah yang saya akan kembangkan nanti untuk melihat keberlanjutan daripada inovasi yang sudah ada untuk bisa direplikasi oleh para replikator. Bagaimana nanti, apakah dia mereplikasi baik dari idenya atau mungkin dari pelembagaannya, atau bagaimana caranya dia mengembangkan inovasi itu baik di daerahnya atau di tempat dia melaksanakan atau mereplikasi inovasi yang ada. Oke. Sebelum kita lanjut, ini Hub JIP itu adalah jaringan inovasi pelayanan publik ya. Jadi ada media melalui web Bu Andi Mirna. Kemudian Bu Andi Mirna nanti akan mengembangkan lebih jauh lagi tentang inovasi-inovasi yang ada di Hub JIP itu tersebut. Sebelum kita tunggu dulu lanjutannya, tapi kita melangkah dulu ke Pak Yusran itu Pak Yusran, bisa dengar suara saya Pak Yusran? Ya.
Oke, Pak Yusran, bagaimana tanggapan Bapak sebagai mitra dari Provinsi Sulawesi Selatan melihat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan melalui proyek perubahannya Bu Andi Mirna ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi Mirna, Ibu Fadia, Pak Ahmad. Semoga semua selalu sehat-sehat. Makassar sampai sekarang masih level 4 ya. Namun sekarang sudah 3 menuju 2, jadi ada ringan-ringan sedikit. Pertama-tama saya sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Bakti mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Biro Portal Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melibatkan Yayasan Bakti dalam Jaringan Inovasi Pelayanan Publik atau JIPP Sulawesi Selatan, dan sudah dimulai sejak tahun 2018 di Purna, dan lalu bersama dengan program transformasi GIZ sebagai organisasi yang fokus kerjanya itu pada pertukaran pengetahuan, terutama lebih khusus mengidentifikasi, mendokumentasikan, kemudian menyebarluaskan praktek-praktek cerdas atau inovasi menjadi bagian dari JIPP Sulsel. Ini adalah sebuah kehormatan buat kami. Karena sejak Bakti terbentuk tahun 2004 yang lalu dan kemudian menjadi yayasan di tahun 2010, sampai saat ini Bakti masih aktif mendorong inovasi-inovasi atau yang sering kami sebut dengan praktek cerdas di kawasan timur Indonesia. Tapi pada saat Bakti memulainya di tahun 2004 dan menjadi yayasan di tahun 2010, inovasi pelayanan publik yang digagas atau diinisiasi oleh pemerintah daerah itu masih sangat terbatas. Namun melalui program KIPP, Sinovik, dan fasilitasi dari JIPP ini, kami menemukan inovasi pelayanan publik oleh pemerintah daerah mulai banyak dan terus meningkat. Oleh karena itu kami yang ikut serta di sini sangat merasa senang dapat turut mengambil peran dalam JIPP Sulawesi Selatan ini. Melalui kerjasama ini, kami di Bakti ikut berkontribusi dalam proses seleksi, kemudian ada coaching, dengan memberikan input untuk lebih mendengungkan inovasi-inovasi yang baik atau inovasi-inovasi cerdas dari kabupaten kota se-provinsi yang ada di kawasan timur Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Selatan, di media platform Bakti untuk mendorong pembelajaran dan replikasi ke daerah yang lain. Bakti tergabung dalam tim panel bersama Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, LAN, dan juga mitra pembangunan lain seperti Kompak. Ada Pak Ahmad di sini. Tim ini menyeleksi, memberi masukan kepada inovator dari kabupaten kota serta OPD dari tingkat provinsi sebagai peserta kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat provinsi. Kemudian dipersiapkan untuk maju dalam kompetisi Sinovik ya, yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Kami sangat bangga karena banyak ASN-ASN hebat, inspiratif, yang terlibat aktif sebagai champion dalam menginisiasi dan mendorong inovasi pelayanan publik. Kami sangat mengapresiasi Biro Organisasi dan Tata Laksana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena selain mendorong lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik, Biro Organisasi juga mendorong inovasi-inovasi tersebut untuk direplikasi di wilayah lain di dalam lingkup pemerintah Sulawesi Selatan. Terlebih saat ini melalui terobosan Kak Mirnapi atau akronim dari Knowledge Management Repository dalam replikasi inovasi pelayanan publik yang dimanfaatkan sebagai repositori knowledge management untuk memberikan dampak inovasi melalui replikasi. Kami di Yayasan Bakti percaya bahwa melalui replikasi dari inovasi-inovasi ini, pembangunan itu dapat dilakukan dengan lebih efektif
untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di daerah, karena tidak harus dimulai dari nol. Tetapi kita dapat belajar dari sesuatu yang terbukti berhasil, tinggal disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan konteks lokal di mana praktik-praktik tersebut direplikasi. Tentu kami dengan senang hati akan mencoba menyebarluaskan ke jejaring bakti gagasan Kak Mirnapi, hasil ide dari Ibu Andi Mirna selaku Kepala Biro Organisasi Pemprov Sulawesi Selatan. Selanjutnya semoga program-program dan praktek-praktek baik dari Pemprov Sulsel dapat ke depan bersinergi dengan Yayasan Bakti untuk perbaikan pelayanan publik yang lebih baik di Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten di dalam lingkup pemerintah Sulawesi Selatan. Demikian dari saya, Bu. Ya. Terima kasih Pak Yusran. Berarti ini ada kolaborasi antar stakeholder karena melibatkan juga dari luar pemerintahan. Dan bagaimana menurut Pak Yusran akan terkait tentang apresiasi itu, bahwa ada pemerintah provinsi terbuka untuk berkolaborasi. Ini inisiatif yang luar biasa ya, karena untuk inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kebiasaannya itu biasanya penilaian atau kompetisi itu dilakukan dengan dinilai internal oleh pemerintah daerah. Tapi di JIPP ini keluar dari zona nyaman itu, pemerintah melibatkan CSO. Bahkan ada mitra pembangunan internasional yang terlibat untuk melihat ini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk berinovasi, membuat layanan publik itu sampai ke masyarakat dengan kualitas yang lebih baik. Saya kira ini inovasi perlu menjadi contoh karena provinsi lain di KTI, daerah-daerah lain perlu belajar dari Sulawesi Selatan. Mungkin suatu saat Ibu Mirna harus ke daerah lain untuk mengajari orang bagaimana inovasi ini bisa membuat banyak lahir inovasi-inovasi untuk membuat pelayanan publik itu lebih berkualitas sampai ke masyarakat. Oke, terima kasih Pak Yusran atas apresiasinya dan penjelasan terkait tentang proyek perubahan yang digagas oleh Ibu Andi Mirna dengan akronim Kak Mirnapi. Tetapi pemirsa, bukan hanya dari mitra pembangunan dari Yayasan Bakti, namun juga ada dari Kompak. Program Kompak ini merupakan CSO yang kemudian juga fokus dalam pelayanan publik. Yang hadir Pak Ahmad Jalil selaku manajer program. Bagaimana pendapat Bapak terkait tentang proyek perubahan Kak Mirnapi sebagai mitra pembangunan? Iya, terima kasih. Setelah mendengarkan tadi presentasi singkat dari Ibu Mirna bahwa proyek perubahan Kak Mirnapi ini adalah proyek yang menurut saya adalah sebuah terobosan yang luar biasa, karena ini juga sejalan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Kompak untuk mendorong kabupaten kota di dalam melakukan inovasi. Nah, Kompak dalam hal ini pasti akan memberikan dukungan untuk penguatan terhadap tim nanti yang mengelola manajemen repositori, knowledge management repositori inovasi pelayanan publik, terutama untuk membantu mempersiapkan sistem websitenya seperti apa, kemudian nanti akan ada model-model pembelajaran secara online, transfer knowledge untuk memahami bahan-bahan yang disimpan di repositori nanti itu, ada mungkin panduan, ada infografis, apa segala macam. Kita akan nanti berikan penguatan kepada tim pengelola manajemen Kak Mirnapi ini untuk supaya nanti mereka bisa memberikan model-model pembelajaran transfer knowledge kepada kabupaten kota yang akan melakukan replikasi inovasi pelayanan publik yang ada di Sulawesi Selatan, baik itu secara online maupun secara langsung. Nah, saya kira itu yang menjadi fokus kami untuk bagaimana nanti mengembangkan Kak Mirnapi ini di dalam model-model pembelajaran transfer untuk supaya nanti kabupaten kota yang berminat untuk
mempelajari produk-produk yang disimpan di dalam manajemen knowledge management repository Kak Mirna PI ini itu akan disebarluaskan dan dipahami oleh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Oke. Saya kira itu. Pak Ahmar, dalam hal ini Anda sebagai mitra pembangunan dengan pemerintah provinsi di Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, kemudian ini berlanjut nanti di provinsi Selatan. Bagaimana pendapat Anda terkait tentang pelibatan CSO untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah provinsi? Karena kita baru lihat ini bahwa ada kerjasama seperti itu. Jadi pelibatan mitra pembangunan di dalam pemerintah provinsi, kabupaten kota itu adalah fungsinya adalah membantu mempercepat proses pencapaian target-target pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Jadi dia menjadi semacam katalisator dan program-program yang disusun itu berdasarkan kebutuhan dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi. Jadi kami tidak akan menawarkan program baru, tetapi apa kebutuhan dari pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk target-target pembangunan itu, baik itu terutama yang berkaitan dengan bagaimana mereka berinovasi, itu kita dukung. Bagaimana mempercepat mewujudkan visi misi pemerintah provinsi yang inovatif, berkarakter. Nah, itu yang kita dukung. Apa program pemerintah? Itu yang kita dukung. Kalau mereka punya inovasi, kita bantu mewujudkan itu dengan membantu mempercepat pencapaiannya. Seperti itu. Jadi itu menurut saya kehadiran mitra-mitra pembangunan yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, dengan provinsi itu adalah sifatnya adalah katalisator atau membantu mempercepat pencapaian target-target pemerintah kabupaten kota ataupun dengan pemerintah provinsi. Biasanya kan banyak pemerintah di luar Sulawesi Selatan ya, kita ambil contoh, kadang tidak membuka diri terhadap masukan-masukan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah CSO atau lembaga-lembaga yang memang konsen juga di bidang itu. Menurut Bapak Ahmar yang sebagai aktif di lembaga-lembaga NGO CSO seperti ini, kira-kira bagaimana menurut Bapak bahwa pemerintah provinsi melalui Ibu Andi Mirna sebagai reformer tentang pelayanan publik itu membuka diri? Ya, pertama yang kita harus lakukan adalah bagaimana berkomunikasi dulu, lalu ketika ada sesuatu yang mau dikerjakan, ya kita akan fasilitasi benefit-benefit yang diperoleh kalau dia melakukan seperti inovasi ini. Karena mereka harus kita sampaikan kepada mereka supaya bahwa kalau Bapak Ibu dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi melakukan ini, maka benefit ini jadi bukan benefitnya ke kami, tetapi benefitnya akan kembali kepada pemerintah provinsi, karena kami sifatnya adalah membantu mempercepat proses, bukan program kami yang harus dijalankan oleh pemerintah kabupaten, tetapi kami menawarkan apa yang harus kami bantu target-target pembangunan, karena sesuai dengan misalnya Kompak yang fokus pada perbaikan akses dan kualitas pelayanan publik, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Jadi apa program-program pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang berkaitan dengan misi kami, itu akan kami dukung untuk mempercepat target itu, terutama di dalam penanggulangan kemiskinan yang khusus menyasar pada masyarakat miskin, rentan, dan berkebutuhan khusus. Artinya bahwa pemerintah Sulawesi Selatan dalam hal ini tidak bergerak sendiri, tetapi membuka diri untuk mereka menerima masukan-masukan menerima masukan-masukan, lalu nanti mereka akan tahu sendiri bahwa setelah mereka melakukan ini, manfaat yang dia terima kepada masyarakat, kepada pemerintah, ada inovasi kita uji coba, lalu nanti kita dokumentasikan untuk nanti bisa disimpan di manajemen repository seperti punya Kak Mirna ini, nanti disimpan di situ. Ada panduan, ada modul, ada infografis, ada video, itu nanti bisa di-share kepada pemerintah kabupaten melalui manajemen repository Kak Mirna PI. Berarti ini termasuk dalam konsep good governance, bahwa pelibatan seluruh aktor termasuk CSO dalam membantu pemerintah. Kita ke Ibu Ibu Fadia Mahmud. Bu Fadia kan adalah salah satu manajer JSZ yang kita tahu itu adalah lembaga internasional yang konsen terhadap inovasi pelayanan. Dari pengalaman-pengalaman Ibu sendiri dikaitkan dengan bagaimana seorang Ibu Andi Mirna yang kemudian melakukan sebuah inovasi untuk meningkatkan layanan publik di Sulawesi Selatan.
Bagaimana pandangan Ibu? Ya, terima kasih Pak Amril. Selamat malam para pendengar Sekolah Birokrasi. Saya kira yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dalam sejarah inovasi di Indonesia yang dimulai kompetisinya itu oleh Kemenpan sejak 2014, Sulawesi Selatan itu berpartisipasi sangat rendah sekali, Pak. Hanya ada 1-2 kabupaten kota saja yang ikut berpartisipasi secara nasional loh ya, untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. Itu pun tidak melalui provinsi. Dari kabupaten kota langsung ke nasional gitu. Belum ada sistem yang terbangun di provinsi untuk kemudian bagaimana mendampingi, bagaimana melakukan coaching, bagaimana mentoring begitu. Belum terbangun itu. Nah, sampai kemudian 3 tahun terakhir ini, saya sebenarnya secara pribadi berbangga sekali karena saya menjadi bagian dalam program kerjasama pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pan-RB, dan Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi hub percontohan. Dan senang sekali sebenarnya karena saya kira tidak terlepas dari komitmen pemerintah provinsi, dalam hal ini adalah Biro Organisasi pada saat itu ya, untuk kemudian bagaimana kesediaan pemerintah untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai percontohan hub. Dan saya kira sebagai contoh itu sudah ditunjukkan begitu. Itu sudah ditunjukkan dengan prestasi kurang lebih 3 tahun ini. Alhamdulillah, puji Tuhan, karena partisipasi kabupaten kota untuk menghasilkan inovasi dan ikut kompetisi itu luar biasa. Luar biasa. Yang tadinya hanya 1-2 kabupaten kota saja, dan sampai kemudian kompetisi juga dibuka di tingkat provinsi melalui JIP tadi, Jaringan Inovasi Pelayanan Publik. Itu lalu kemudian sekarang sudah sampai 23 kabupaten kota yang sudah mulai muncul semangat inovasinya gitu. Yang tadinya hanya ada 1-2 gitu. Dan itu pun langganan ya selama 2-3 tahun gitu. Nah, kabupaten itu terus saja. Kabupaten itu terus. Itu pun fluktuatif sebenarnya. Tahun ini ada, 2 tahun kemudian tidak ada lagi gitu. Nah, tapi dengan adanya Jaringan Inovasi Pelayanan Publik yang waktu itu difasilitasi oleh program transformasi JZ dengan Kementerian Pan-RB, lalu kemudian ini menjadi apa istilahnya, letupan inovasi itu sudah mulai bagus begitu. Nah, secara nasional sebenarnya kan ada 3 skenario. Saya menyebutnya sebenarnya ini adalah strategi yang dibangun secara nasional, dalam hal ini Kementerian Pan-RB, dalam rangka bagaimana mempercepat persebaran kualitas pelayanan publik. Yang pertama itu adalah proses menciptakan. Jadi kenapa muncul kompetisi inovasi pelayanan publik? Itu sebenarnya dalam rangka bagaimana menjaring, bagaimana membangun semangat kompetitifnya para penyelenggara pemerintahan untuk kemudian menghasilkan inovasi. Nah, itu juga dilakukan di provinsi gitu. Itu proses menciptakan. Kemudian yang kedua adalah proses pengembangan. Prover Kak Menapi itu adalah bagian dari pengembangan. Karena inovasi itu tidak seharusnya berhenti di menang. Tidak seharusnya berhenti karena dia masuk JIP gitu. Tetapi kemudian bagaimana itu diolah, bagaimana kemudian di packaging kembali, lalu kemudian itu dikembangkan, diadaptasi di tempat lain. Nah, itulah yang menjadi poin menurut saya, sehingga Prover ini adalah bagian dari skenario besar sebenarnya. Dari strategi besar yang dibangun baik secara nasional maupun di provinsi. Gitu. Nah, strategi yang ketiga itu adalah pelembagaan. Bagaimana kemudian menjadikan inovasi ini sebagai budaya organisasi, budaya kerja begitu. Jadi tidak harus dipaksa atau tidak harus diminta, tapi kemudian secara otomatikly begitu, dia itu sudah menjadi budaya organisasi, budaya kerja organisasi di pemerintahan. Nah, dengan adanya Proper ini, dengan adanya knowledge management repository, replikasi inovasi pelayanan publik, menurut saya itu adalah memperkuat strategi yang sudah terbangun selama ini. Jadi sebenarnya
kenapa kita tidak berpartisipasi secara nasional untuk ikut kompetisi inovasi pelayanan publik? Karena ruangnya yang tidak dibuka gitu. Ada sistem yang dibangun di provinsi melalui jaringan inovasi pelayanan publik, serta-merta kemudian secara otomatis begitu kabupaten kota itu muncul inovasinya sangat baik sekali. Dan ini menarik karena Ibu Andi Mirna memfasilitasi kembali untuk kemudian yang berhasil, yang menang secara nasional ataupun internasional, karena kita juga sudah berhasil ikut nominasi secara internasional gitu, difasilitasi kembali untuk kemudian bagaimana dikembangkan di tempat lain. Jadi itu, nah perannya teman-teman mitra menurut saya juga sangat strategis sekali ya, karena bersama-sama untuk mendesain panduan manual praktisnya, langkah-langkah melakukan replikasi begitu. Manual booknya ada ya? Manual book yang sedang disiapkan juga kan ya. Lalu kemudian bagaimana memulai replikasi, analisis apa yang harus ada di setiap ASN untuk kemudian bisa mengembangkan, mengadaptasi ataupun memodifikasi inovasi-inovasi yang sudah berhasil ini. Jadi ini menurut saya adalah bagian dari skenario besar. Ada visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadikan Sulawesi Selatan adalah Sulawesi Selatan yang inovatif. Itu secara regulasi ada Pergub tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Itu secara regulasi juga sudah disiapkan gitu. Pergub jadi Selatan ada. Yang kedua kan yang menjadi kunci keberhasilan inovasi Pak Amril karena ada komitmen pimpinan. Ibu Andi Mirna telah menunjukkan itu gitu. Itu poin saya. Ada skenario besar, yaitu yang saya kata kunci dari Ibu Fadia. Kembali ke Ibu Andi Mirna sebagai reformer ini, dari akronim Kak Mirna P, Knowledge Management, Repository, Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan ini, Ibu Andi Mirna. Bagaimana Bu Andi Mirna dukungan misalnya pimpinan Bu Andi Mirna selaku reformer terkait tentang usulan proyek perubahan Bu Andi Mirna ini? Alhamdulillah dukungan dari pimpinan ya, Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Asisten malah mendukung kegiatan ini dan alhamdulillah kami sedang melakukan juga di samping kita melakukan pengembangan inovasi, kita juga sekarang lagi membuat kompetisi replikasi inovasi pelayanan publik di Sulawesi Selatan. Dan ini kami piloting dulu 5 kabupaten kota yang sudah masuk top 45 nasional dan top 45 nasional dan itu sudah ada di repositori JIP Sulsel. Itulah yang kami kompetisikan untuk lomba replikasi dan alhamdulillah dukungan pimpinan Pak Gubernur, Pak Sekda dan Pak Asisten sangat mendukung sekali kegiatan ini dan 2 hari yang lalu kami dengan Pak Asisten langsung turun ke kabupaten kota melihat bagaimana memang apakah betul sudah direplikasi inovasi ini yang sudah masuk top 45 dan kita lihat contoh di Kabupaten Pangkep ya kelas perahu, kemudian di Bantaeng bendera Saskia itu memang betul-betul sudah banyak yang mereplikasinya. Jadi di Bantaeng itu 13 puskesmas sudah mereplikasi bendera Saskia, kemudian di apalagi di Pangkep kelas perahu itu bukan cuman di wilayah pesisir ya di pantai, tapi sekarang sudah berkembang ke pegunungan. Jadi ini memang pada replikator ini mengembangkan inovasi itu tidak menciplak secara utuh, tapi memang betul-betul ada modifikasi ada modifikasi, ada keunikannya yang ditambahkan di situ, ada keunikan. ATM-nya amati, tiru, modifikasi. Dan bukan cuma ATM sekarang, tapi amati, tiru, modifikasi dan terapkan. Terapannya kan. Jadi ini yang kita lihat apakah dia amati, tiru, modifikasi, tapi kalau tidak diterapkan, nah itu berarti cuma tapi ini dia terapkan dan itu akan dimodifikasi lagi bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Tadi Ibu Andi Mirna katakan ada 5 piloting daerah yang menjadi pilot ini. Boleh disebutkan daerah apa saja? Jadi yang piloting ini Pangkep, Pangkep itu dengan kelas perahu, kemudian Kota Makassar dengan Dongkel. 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 Ini Kota Makassar malah kita bangga karena ada
kabupaten kota di luar provinsi Sulawesi Selatan ya Bu Padia yang mereplikasi inovasi Dongkeler ya? Iya, dongkel. Dongkel. Oh, Dongeng dongeng keliling. keliling. Dongeng keliling. Oh ya, ya saya dengar. Dinas Perpustakaan. Perpustakaan, oke. Kemudian Takalar. Takalar itu juga di sektor pendidikan yaitu Papa Sehat. Apa sehat? Ya, ada di kemudian dari sektor di bidang kesehatan ada Bendera Saskia Bantaeng dengan Lutra. ada ANC hipnoterapi dari Lutra. Kalau ini ANC hipnoterapi ini malah sudah pernah menjadi finalis di UNPSE ya. Ya yang diselenggarakan oleh PBB, dan kita bangga sekali juga karena replikasinya itu bukan cuman sekitaran di Kabupaten Lu Utara, tapi ke Lu Timur yaitu PT Vale yang maksudnya yang masuk dalam wilayah Vale ini itulah yang mereplikasi inovasi ANC hipnoterapi. Ya. Apakah juga dari 5 wilayah 5 daerah tersebut itu juga dapat dukungan? Apakah bentuk dukungannya? Ya, alhamdulillah dukungan dari pimpinan daerah juga sangat menyambut baik sekali, malah sudah banyak yang mengeluarkan regulasi untuk mereplikasi inovasi ini. Ya, jadi dukungan kepala daerah yang sangat baik sekali dan sangat mendukung ini mempermudah kami untuk nanti membuat mereplikasi inovasi ini lebih banyak lagi. Ya, jadi bukan cuma sebatas di daerah kabupaten itu, tapi bisa nanti ke kabupaten kota yang lain yang memang bisa mereplikasi inovasi-inovasi ini. Ya. Kira-kira ini Bu Andi Mirna sudah sampai di mana ini perkembangan proyek perubahan Ibu Andi Mirna ini? Alhamdulillah ya sudah saya ini sekarang sudah sampai di hampir di tahapan yang 80% lah ya karena ya 80%. Insya Allah saya launching proper ini tanggal 6 September, hari Senin nanti tanggal 6 September, dan mudah-mudahan ini bisa dimudahkan, dilancarkan, dan ini semua akan dan kami tetap melibatkan teman-teman mitra dari Ibu Fadia, Pak Ahmar, Pak Yusran, dan ada juga dari teman-teman dari LAN juga ya termasuk seluruh teman-teman saya yang ada di biro organisasi yang tim saya di biro organisasi yang mendukung tersusunnya proper ini. Ya. Dan ini sudah menjadi agenda tahunan di biro organisasi. Jadi selain ada kompetisi inovasi pelayanan publik yang setiap tahun kita lakukan, kemudian kompetisi inovasi dilaksanakan awal tahun, dan kompetisi replikasi inovasi itu kita selenggarakan di pertengahan tahun. Ini sudah jadi agenda rutin nanti, dan kita sudah persiapkan regulasinya ya, regulasi untuk kegiatan ini, dan ini walaupun bukan saya nanti kepala biro organisasi, tapi ini kegiatan ini akan terus berlanjut dengan dukungan teman-teman dari mitra semuanya. Oke, tadi bahwa yang adanya syaratnya ada 45 top 45 yang masuk nanti dijadikan replikasi dalam Kap Mirna ini. Ya. Jadi walaupun dia masuk top 30 provinsi, kalau itu ada yang mau replikasi ya boleh. Oh, berarti di dalam program Kap Mirna ini adalah mengakomodir itu semua. Iya. Oke. Sebelum mengakhiri podcast kita hari ini, saya minta dulu statement atau harapan-harapan dari mitra pembangunan ini. Kita mulai dari Pak Ahmad Jalil sebagai manajer program Kompak ini. Harapannya, Pak? Ya, kami dari program Kompak sangat berharap ini menjadi pintu masuk untuk bagaimana supaya replikasi inovasi di Sulawesi Selatan itu bisa lebih masif, karena selama ini masih terbatas. Baru kita pilotin 5 kabupaten ini. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk untuk lebih masifnya nanti replikasi. Karena itu juga yang akan kami dukung nanti setelah launching ini. Kita akan bantu untuk bagaimana apa kebutuhan untuk pengembangannya nanti proper Kap Mirna ini, itu akan kita bantu. Termasuk saya akan menyiapkan
tenaga ahli untuk merancang webnya untuk proses pertukaran informasi melalui Kak Mirna TV. Wah, luar biasa dukungan dari program Kompak ini. Kalau dari Yayasan Bakti, Pak Yusran, bisa didengar? Masih saya dengar. Ini inisiatifnya Bu Mirna atau programnya Bu Mirna ini memperpanjang rantai memaintain inisiatif yang sudah ada. Jadi inisiatif beliau ini luar biasa karena membuat repositori yang di dalamnya tersimpan banyak praktek yang memungkinkan kita punya banyak cara, banyak pilihan cara untuk mengintervensi kebutuhan layanan atau mengadres tantangan pembangunan di daerah di Sulawesi Selatan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Beliau harus didukung, memastikan bahwa inisiatif beliau ini akan sampai pada suatu saat di mana dia steady begitu, dia benar-benar settle dan sustain untuk menjaga inisiatif mendorong replikasi praktek cerdas itu berjalan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi contoh untuk Indonesia Timur. Terima kasih Pak Yusran atas dukungannya. Pak Yusran ada di Ambon, tetap juga mendampingi kami di sini, dan itu adalah supporting dari kami ada di Makassar ini. Terima kasih Pak Yusran, selamat malam. Ke Mbak Fadia. Ya. Mbak Fadia ini bagaimana? Saya sebenarnya secara pribadi mengharapkan kepada pemerintah provinsi ya, karena ini sudah terbangun sistem. Ya. Tata kelola inovasi itu bukan lagi tawaran, tetapi itu harus apa istilahnya, mau tidak mau gitu ya, kita harus masuk di sana. Ada situasi pandemi misalnya yang menghendaki para penyelenggara pelayanan publik. Ada situasi yang memaksa dalam tanda petik penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan perubahan, merespon permasalahan-permasalahan masyarakat, dan hanya bisa dijawab dengan inovasi begitu. Hanya bisa dijawab dengan inovasi. Jadi menurut saya ini adalah satu bagian yang telah dilakukan, sudah mulai dirintis, tatanannya sudah mulai tertata dengan baik. Mempertahankannya saya kira ini adalah juga tantangan tersendiri begitu Pak Amril. Nah, dengan membangun kolaborasi menurut saya pemerintah provinsi membuka komunikasi, membuka kolaborasi dengan semua mitra, menurut saya ini juga adalah garansi untuk bisa menjamin keberlanjutan sehingga kualitas pelayanan publik ya. Kan target kita ini adalah bagaimana kualitas pelayanan publik itu cepat, merata begitu, tidak hanya di satu tempat, tapi ada percepatan penyebarluasan kualitas pelayanan publik. Oke, yang terakhir tanggapan dari Ibu Andi Mirna sebagai seorang reformer dari program proyek perubahan ini, apa harapan Ibu? Ya, harapan saya mudah-mudahan di dalam saya menyusun proyek perubahan ini ya, milestone yang saya sudah buat ya bisa tercapai mulai dari jangka pendek, menengah sampai yang ke jangka panjangnya. Dan ini memang untuk program jangka panjangnya ini insya Allah sudah ada regulasi yang kami siapkan, dan saya seperti yang saya katakan tadi di awal, ini akan menjadi program kegiatan biro organisasi secara berkelanjutan, karena ini kita sejak dalam rangka juga menyukseskan atau memenuhi visi misi dari Gubernur Provinsi mengenai yang inovatif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Ya. Terima kasih atas ini statement terakhir dari Bu Andi Mirna selaku Kepala Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan dan reformer dalam program proyek perubahan ini. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di Sekolah Birokrasi. Ibu Fadia, terima kasih banyak. Pak Amar, terima kasih banyak. Itulah tadi diskusi kami dengan para tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Selatan. Selamat malam.